Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan bagi kita semua. Halo semuanya, di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis EBIT dan EPS. Tapi sebelumnya, mari kita berkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Fanya Martiza, saya dari kelas MB 4401 dengan NIM 14012044408. Nah, di sini saya akan menjelaskan EBIT dulu ya. EBIT adalah earning before interest and taxes. Nah, sebenarnya EBIT itu apa sih? EBIT itu adalah ukuran profitabilitas operasi perusahaan yang mengabaikan beban bunga akibat pendanaan utang. EBIT ini biasanya diperoleh dari pendapatan penjualan dikurangi beban-beban operasi dan ditambah dengan pendapatan dari luar operasi. Nah, rumus untuk mencari EBIT ini adalah Q dalam kurung P dikurangi V dalam kurung dikurangi F. Nah, Q di sini adalah unit produce and sold, P di sini adalah price, lalu V di sini adalah variable cost, dan F di sini adalah fixed cost. Selanjutnya kita akan membahas EPS ya. Nah, sekarang kita bahas EPS. EPS itu kepanjangannya earning per share. Artinya, suatu pendapatan bersih milik perusahaan dalam 1 tahun dibagi dengan jumlah rata-rata lembaran saham yang sudah diedarkan, yang mana pendapatan bersih tersebut akan dikurangi dengan saham preferen yang dihitung pada tahun tersebut. Rumus mencari EPS adalah EBIT dikurangi I dikali 1 min T dikurangi PD dibagi NS. T di sini adalah tax rate, PD di sini adalah preferred stock demand, dan NS di sini adalah number of stock outstanding. Lalu angka 1 di sini adalah tetap ya teman-teman, tidak bisa diubah. Selanjutnya, analisis EBIT dan EPS itu gunanya untuk apa? Analisis EBIT dan EPS itu berguna untuk instrumen praktis yang memudahkan manajer keuangan untuk mengevaluasi beberapa rencana pendanaan dengan cara mengkaji dampak rencana pendanaan tersebut pada EPS pada berbagai tingkat EBIT. Lalu konsep analisis EBIT dan EPS ini adalah campuran pendanaan yang berbeda menghasilkan EBIT yang berbeda dan juga EPS yang berbeda. Tingkat EBIT yang dapat menghasilkan EPS yang sama besarnya pada berbagai pembelanjaan atau financing mix dinamakan indifference point atau break-even point dalam financial leverage. Nah, selanjutnya karena kita di sini udah menyinggung mengenai financing mix, kita akan masuk ke financing mix. Oke, kita akan masuk ke financing mix ya. Financing mix adalah campuran pendanaan seperti apa yang memberikan hasil yang maksimal. Dilihat dari sudut pandang investor, IPS yang dilihat biasanya nih. Nah, financial mixing ini biasanya itu ada 3 nih. Kenapa disebut financial mixing? Kan berarti campuran pendanaan ya. Campuran pendanaannya itu biasanya ada 3. Yang pertama, ada hutang, lalu ada saham preferen, selanjutnya ada saham biasa. Nah, tadi juga kita sempat menyinggung indifference point. Sebenarnya indifference point itu apa sih? Indifference point adalah tingkat laba sebelum bunga dan pajak yang dapat menghasilkan laba per lembar saham yang pada berbagai perimbangan pembiayaan leverage. Jadi, cukup relevan dengan leverage. Kriteria indifference point itu apa sih? Yang pertama, titik indifference merupakan di titik EBIT yang menghasilkan EPS yang sama. Yang kedua, mencari titik indifferent dengan menggunakan persamaan EPS alternatif X sama dengan EPS alternatif Y dengan EBIT yang dicari. Rumusnya IP atau indifference point adalah X dikali dalam kurung 1 min T dibagi SI sama dengan X min C dikali 1 min T dibagi S2. Nah, ini ada beberapa keterangan ya, teman-teman. X ini adalah EBIT pada IP, C di sini adalah jumlah obligasi dalam rupiah, dan T di sini adalah tingkat pajak perseroan. S1 adalah jumlah lembar saham yang beredar jika hanya menjual saham biasa. Lalu S2 adalah jumlah lembar saham yang beredar jika menjual saham biasa dan juga saham obligasi secara bersamaan. Nah, ini ada kurvanya. Tadi kan kita sempat menyinggung ya bahwasannya kriterianya indifference point adalah merupakan di titik EBIT yang menghasilkan EPS yang sama. Nah, ini yang saya tunjuk ini adalah indifference point di mana adanya pertemuan antara titik EPS dan juga titik EBIT. Seperti yang sudah disebutkan di kriteria. Nah,
Tadi kita udah bahas mengenai materi-materinya, sekarang kita masuk ke contoh soal ya. Yang pertama, Pak Firman memiliki 10.000 lembar saham dan Pak Budi memiliki 15.000 lembar saham. Bagaimana cara mengetahui berapa dividen atau keuntungan per lembar saham yang dimiliki masing-masing investor tersebut? Semua keuntungan tersebut harus dibagi sesuai lembar saham yang ada di perusahaan tersebut. Nah, di sini kita punya laporan laba rugi PT XYZ. Yang pertama, ada penjualannya senilai 1 miliar, lalu harga pokok penjualannya sebesar 490 juta rupiah, laba kotornya sebesar 510 juta rupiah. Lalu ada biaya aktivitas operasi sebesar 82 juta rupiah, lalu ada penjualan umum dan administrasi sebesar 60 juta rupiah. Selanjutnya ada riset dan pengembangan atau R&D sebesar 37.500 rupiah, serta ada laba operasi sebesar 337.500. Maaf, laba operasi sebesar 337.500 rupiah. 500.000 rupiah. Selanjutnya ada biaya bunga. Biaya bunganya sebesar 30 juta rupiah, biaya penyusutan sebesar 50 juta rupiah, biaya lain-lain sebesar 50 juta rupiah, maka laba sebelum pajaknya adalah 200.500.000 rupiah. Selanjutnya ada biaya pajak 20% sebesar 40 juta 100, maka laba bersihnya adalah 160 juta 400.000 rupiah. Lalu bagaimana cara mengerjakannya? Seperti ini ya. Pertama, cara menghitung EPS itu adalah sebagai berikut. Tadi sudah diketahui laba perusahaan PT XYZ sebesar 160 juta 400.000 rupiah, maka jumlah lembar per sahamnya adalah 1 juta lembar. Jadi laba bersih per sahamnya adalah 160 juta 400.000 rupiah dibagi dengan 1 juta. Maka laba bersih per lembar sahamnya adalah 160 dan 160 rupiah, 160,40 rupiah. Maaf. Selanjutnya dividen yang didapatkan Pak Firman maka sebesar 10.000 dikali 160,40 rupiah, maka sebesar 1.604.000 rupiah. Lalu dividen yang didapatkan Pak Budi sebesar 15.000 dikali 160,40 rupiah. Maka yang diperoleh Pak Budi sebesar 2.406.000 rupiah. Oke, demikian presentasi mengenai analisis EBIT dan EPS yang saya presentasikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Santi Santi Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.